di sana ada situasi yang menurut saya ya perlu komunikasi yang baik lah, bahwa birokrasi itu pengalaman saya begitu. Birokrasi Kota Tasikmalaya itu fatsun selalu kepada pimpinan. Artinya dia harus betul-betul yakin tim yang akan dia buat itu tim yang solid, yang pas penempatannya sesuai dengan kapasitas masing-masing, yang bisa dipercaya oleh kan gitu. Ya mekanismenya sudah berjalan menurut saya, tinggal diputuskan begitu oleh Pak Fiman dan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, 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 Sampurasun. Ampes. Ketemu lagi di channel Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara dan Pikirkan Rakyat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Ya, yang beliau adalah Ketua Yayasan STIA YPPT ya dengan Timur Tasikmalaya, sekaligus mantan. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau perihal tentang ketasikan tentunya, ke Kota Tasikan, di mana dalam dekade ini, akhir-akhir ini Tasik itu kelihatan tidak baik-baik saja, Pak. Selamat datang Pak Ipan. Pak Ipan Diksan. Ini sahabat saya. Beliau kita akan mengorek tentang bagaimana ke Kota Tasikan. Ya, kita dan beliau ini saksi dari empat pimpinan di Kota Tasik ya, dari mulai Pak Bubun, dari Pak Wahyu, Pak Wahyu, Pak Bubun, terus Pak Sarip, Pak Budi, Pak Yusuf, PJ juga. Nah dari sekian itu kan dari 4 lah. Kalau Pak PJ itu kita tidak masuk hitungan karena memang beliau bukan produk politik, Pak. Ya. Pak Sarip kelihatan karakternya, Pak Bubun, apalagi Pak Budi jelas. Nah sekarang nih, gimana tuh Pak? Bapak melihat Kota Tasikmalaya pasca pimpinan terpilih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Terima kasih Kang Atang sudah diundang ke sini. Iya. Sudah lama nggak ketemu karena saya sekarang aktivitasnya banyak di kampus. Ya alhamdulillah sekarang bisa ketemu di sini ngobrol-ngobrol. Ya pertama saya barangkali mengucapkan selamat bertugas, selamat menjalankan amanah ini buat Kang Firman sama Kang Diki Chandra yang sudah mengemban amanah masyarakat Kota Tasikmalaya. Ya semoga perjalanan 5 tahun ke depan ini berjalan dengan baik, lancar, dan mampu memajukan Kota Tasikmalaya sesuai dengan visinya. Betul. Jadi kemarin juga alhamdulillah beberapa kesempatan saya diundang hadir. Terakhir saya diundang hadir di Musrenbang RPJMD di Bapelitbangda dan ketemu dengan Pak Wali. Pak Wakil kebetulan tugas keluar kota. Ya kelihatannya perangkat rencana yang akan dilakukan itu sudah disusun. Betul. Sudah disusun, jadi disandingkan antara apa yang dirancang oleh teman-teman birokrasi sebelum pilkada disandingkan dengan visi misi kepala daerah terpilih. Nah ini yang akan jadi RPJMD. Ya saya lihat, ya saya dengar sih karena saya jarang keluar sekarang, banyaknya di kampus, banyaknya di kampus dan ngasih incu. Ya. Incu. Dengar ya ada sedikit teriak-teriak mungkin dari berbagai elemen masyarakat. Ya saya pikir itu satu hal yang wajar. Betul. Pada saat adanya kepemimpinan baru. Iya.
kepemimpinan baru di Kota Tasikmalaya, dan itu bentuk dari kepedulian warga masyarakat, bagaimana mereka berharap bahwa Kota Tasikmalaya ini, kota yang sama-sama kita cintai ini, bisa semakin maju, semakin berkembang, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Betul. Dan itu kan visi misinya dari wali kota dan wakil wali kota terpilih. Mungkin saya melihat begitu ya, sedang proses adaptasi. Sedang proses adaptasi, karena memang walaupun Pak Firman itu beliau dulu DPRD provinsi, dari Dapil Tasik ya, Tasik, dan juga dulu sering beberapa kali juga berkunjung ke kantor saya waktu saya jadi sekda, diskusi soal Kota Tasikmalaya, apa yang bisa beliau turunkan ke Tasikmalaya dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD. Tapi kan tidak intens dengan teman-teman birokrasi mungkin kurang dulu. Nah, sehingga memang sekarang kelihatannya proses adaptasi, termasuk juga Kang Diki. Jadi dua-duanya sedang proses adaptasi. Sementara satu sisi masyarakat berharap banyak begitu pasti yang namanya ke kepala daerah. Nah, di sana ada situasi yang menurut saya ya perlu komunikasi yang baik, terkomunikasikan. Iya, kita ngobrol saja ya Pak. Siap. Kan masyarakat sekarang itu kan terhipnotis dengan gayanya KDM sebetulnya. Ya, artinya KDMisme itu sudah mengakar, malahan bukan di Jawa Barat saja, sampai ke Indonesia katakanlah seperti itu. Nah, masyarakat itu tadi dibilang bahwa masyarakat apapun itu, masyarakat menjadi objek atau menjadi apapun alasannya, sebuah kebijakan itu tentunya untuk masyarakat. Sementara masyarakat sekarang itu melihat bahwa pola kerja KDM itu kan luar biasa. Kadang-kadang nih masyarakat kita kan membandingkan itu Pak, membandingkan itu. Sementara tadi dibilang kalau memang kemarin itu riak-riak itu kan alasannya itu 100 hari, yang sebetulnya memang tidak ada aturan, tidak ada aturan 100 hari itu harus apa. Tapi kan masyarakat itu kacamata kuda melihat itu. Seharusnya nih Pak, wali kota terpilih itu harus seperti apa? Bapak mungkin sudah 4 pimpinan, khususnya Pak Budi lah katakan, sebelum terpilih biasanya supaya untuk menyatukan teamwork harusnya seperti apa tuh wali kota itu Pak? Atau pimpinan daerah. Jadi pertama bahwa gagasan visi misinya kan itu akan terwujud. Nah, tulang punggungnya ini kan para ASN. Para ASN birokrasi, karena mereka yang akan mengerjakan itu. Walaupun memang sekarang ini kita juga berharap bagaimana kolaborasi dibangun dengan berbagai pihak. Tapi kan yang menjalankan utamanya itu kan di teman-teman birokrasi. Perpanjangan tangan wali kota itu perangkat itu ya untuk di wilayah teknis ya. Gimana? Nah, memang yang pertama memang bagaimana membariskan birokrasi ini. Nah, itu dia. Membariskan birokrasi dilihat dari kapasitas setiap individunya. Kapasitas, sehingga jangan melihat dari sisi wah ini dulu begini, tapi bahwa birokrasi itu pengalaman saya begitu. Birokrasi Kota Tasikmalaya itu fatsun selalu kepada pimpinan. Jadi siapapun itu pimpinannya, mereka loyal, mereka patuh, mereka taat kepada pimpinan. Jadi saya pikir di sana modal baik buat Pak Firman dan Pak Diki. Ya jangan ragu-ragu dengan teman-teman. Saya jamin bahwa teman-teman saya di ASN ini mereka orang-orang yang loyal, orang-orang yang taat. Termasuk misalnya kemarin juga waktu PJ misalnya kan, kan dijalankan program-program PJ tidak melihat bahwa ini hanya sementara atau tidak, tapi mereka semua bergerak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, ini barangkali tantangan sekarang bagaimana, ya mudah-mudahan sih sudah 3 bulan lebih ya. Pengenalan itu sudah dilakukan sehingga sudah bisa mulai mengarahkan ini para perangkat daerah ini
yang ini harus kemana, ini harus bagaimana, mudah-mudahan itu sudah mulai tergambarkan. Oke. Iya kan, sementara ini kekosongan itu ada 8 ya. Sementara apapun alasannya bahwa dinas yang kosong itu atau ya perangkat daerah itu sebagai perpanjangan kebijakan, kok berlarut-larut Pak? Ya. Kenapa? Mungkin Bapak tahu lah sejarahnya, ketika Bapak masih di sekda di sana, terus kan pada saat Pak PD pun itu mungkin ada skema-skema lain atau pernah ada skema lain, tiba-tiba kok jadi begini gitu. Ya. Jadi kan terutama kalau kadis ya eselon 2 itu kan dia harus di job fit. Harus job fit dulu, artinya dilihat kinerjanya, minatnya gitu kan. Dan minimal itu yang bisa pindah itu kan 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun menjabat dan maksimal 5 tahun. Jadi yang sudah lebih 5 tahun juga harus dievaluasi. Kemudian yang di bawah 2 tahun itu masih dikasih kesempatan. Kecuali kalau memang ada misalnya kinerjanya nyata-nyata kurang baik, misalnya itu bisa jadi bahan evaluasi. Nah, ini kan proses yang memang juga harus melalui mekanisme ke pusat. Pusat, ke BKN, ke Menpan, ke Kemendagri. Nah, mungkin gitu ya. Ya dengar-dengar sih katanya dulu sudah ada konsep gitu. Ada konsep, tapi saya juga tidak tahu persis apakah betul sudah ada konsep atau tidak. Tapi kemudian kelihatannya itu belum jalan begitu. Dan menurut saya wajar. Kenapa? Karena memang yang usernya ini kan kepala daerah sekarang. Artinya dia harus betul-betul yakin tim yang akan dia buat itu tim yang solid, yang pas penempatannya sesuai dengan kapasitas masing-masing, yang bisa dipercaya orang kan gitu. Like dislike berarti ya? Kan kayak pelatih sepak bola gitu. Kan dia harus yakin bahwa pemain-pemain mana nih yang akan dia tempatkan gitu kan. Paham. Sehingga permainannya betul-betul sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh si pelatih kan gitu. Ini juga seperti itu. Nah, mekanisme walaupun memang tentunya juga untuk mempercepat itu butuh masukan-masukan dari berbagai pihak. Jadi dari berbagai pihak, bisa dari dewan misalnya, bisa juga dari pihak eksternal, bisa usernya. Misalnya begini, untuk Kadis Indag misalnya, bisa ditanya misalnya kepada pedagang. Yang diurusnya gitu. Betul. Bisa nggak ini misalkan kalau misalnya Kadis Kesehatan dikomunikasikan juga, dengar juga suara dari misalnya para pengelola rumah sakit swasta, dari Posyandu, dari mana. Nah itu kan sebagai bahan masukan ya. Tapi memang masalahnya juga tidak terbatas karena stoknya ya segitu-gitunya. Belum lagi informasi nantinya kekosongan yang 8 OPD ini tahun depan itu, belum lagi yang eselon itu udah purna bakti ya. Ada 8 lagi kalau ada 8. Nah, gimana tuh? Terus kan gini, jadi ini kan ada 8 yang kosong. Nah, yang harus jadi pilihan itu kan apakah yang 8 kosong ini akan di open bidding atau akan digeser kan? Kan dengar ini merit system sudah berproses. Itu waktu saya sekda juga sebenarnya tinggal 1 tahap lagi, presentasi ke pusat terkait dengan kesiapan merit system. Tapi kelihatannya saya nggak tahu ya apakah sudah dimungkinkan atau tidak. Kalau belum dimungkinkan, jangan menunggu merit system, tapi bisa dilakukan melalui mekanisme open bidding. Nah, permasalahannya kan mana posisi yang akan di open bidding. Nah, kalau kita lihat kan misalnya Bapelitbang Banda kosong, BPKAD kosong, Inspektorat kosong, Kadis Pendidikan kosong, sosial gitu kan, kependudukan. Nah, ini kan mana yang harus diisi definitif, mana yang bisa di open bidding. Open bidding kan ini kan artinya adanya promosi dari yang level eselon 3 naik ke eselon 2. Nah, sementara juga ada posisi-posisi OPD yang dia butuh orang yang sudah pengalaman, dia butuh kesenioritas, misalnya kan ya, misalnya inspektorat.
Bapelitbang lah ya. Misalnya inspektorat kan ini mengaudit dinas-dinas nih. Iya. Nah sifatnya yang koordinasi Bapelitbangda mengkoordinir dinas-dinas untuk melakukan perencanaan BPKAD. Nah apakah itu perlu senior atau tidak? Nah karena itu kan pertimbangannya. Berarti kan mungkin ada yang harus digeser. Ya. Harus digeser kan berarti harus ada job fit dulu. Iya. Nah untuk job fit itu kan sebelum dilaksanakan karena ini belum 6 bulan begitu. Pansel pelaksanaannya kan harus diminta persetujuan dulu. Oke. Minta persetujuan sampai ke pusat, setelah disetujui dilaksanakan job fit, hasil job fitnya dikomunikasikan lagi, hasilnya begini dan akan penempatan seperti ini, baru turun rekomendasi baru bisa pelantikan. Nah mudah-mudahan ini sudah dilakukan gitu ya. Betul. Nah ini ada pertanyaan yang mendasar Pak. Yang harus ada rotasi atau mutasi itu di pemerintah itu dibutuhkan waktu 6 bulan. 6 bulan. Ya kalau kepala daerah baru. Ya 6 bulan. Tapi kan ada juga nih Pak kepala-kepala daerah yang memang sudah melakukan mutasi lah katakan seperti itu. Malahan diganti kayak misalkan kemarin ketika Pak Dedi itu dilantik ya tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kan diganti tuh dinas pendidikannya terus Bapedanya diganti segala macam bisa di kita Pak karena memang prosesnya dipercepat artinya pasti ada prosedur yang sudah ditempuh. Kan ada beberapa daerah juga yang sudah melakukan mutasi. Betul. Kemarin misalnya Majalengka melakukan mutasi, kemudian juga ada beberapa daerah lain. Jadi yang 6 bulan itu tidak semestinya itu ya. Kalau memang dibutuhkan secepatnya bisa. Cuman komunikasikan ke pusat, minta izin. Alasannya kuat, bisa diizinkan. Dan saya pikir itu mantan PJ Wali Kota kan Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Negeri, makanya Pak CK itu. Jadi mungkin beliau bisa memfasilitasi. Betul. Bisa cepat. Saya kan kenal sama beliau itu dulu zaman Pak Yusuf. Pak Yusuf waktu PLT itu kan ada mutasi bolak-balik komunikasi ke Jakarta yang nerimanya kan Pak CK. Iya. Padahal sebetulnya peluang ada ya untuk ya karena apapun alasannya ketika kekosongan 8 OPD ini kan berpengaruh juga terhadap pelayanan masyarakat. Ya harus secepatnya seharusnya gitu. Tapi kan sekarang berlama-lama mungkin mudah-mudahan bulan depan lah bisa tuntas yang itu. Saya berharap mudah-mudahan bisa selesai. Mana yang akan diisi. Jadi kan karena ada 8 yang kosong, mana yang akan diisi. Jadi mana yang pindah, mana yang tidak gitu kan. Yang Asda juga 1 kosongnya. Iya. Juga. Betul. Mana yang akan diisi, mana yang akan dikosongkan dan yang dikosongkan apakah itu akan open bidding atau tidak. Kenapa? Karena memang prosesnya juga tahun depan kan malah mulai akhir tahun sekarang nih. Sudah mulai ada eselon 2 yang juga akan kurang aktif kan gitu kan. Ini kosong lagi nantinya kosong lagi. Itu Pak, ini pengalaman dulu Bapak ketika jadi birokrat. Pas ada pimpinan baru pada saat itu untuk membariskan teman-teman birokrat itu harusnya seperti apa Pak? Dipanggilkah atau apa? Ya komunikasi sih. Artinya kan ada arahan dari kepala daerah terpilih nih apa yang diharapkan, apa yang dia minta, pasti ya setiap seorang kepala daerah itu akan minta dukungan dari para birokrasi karena tanpa birokrasi malah kalau Pak Sarif itu pernah saya ingat jadi justru ketergantungan pimpinan ke anak buah itu tinggi sekali. Kenapa? Karena anak buah itu bisa sabotase katanya. Bisa mogok katanya. Kan Pak Sarif dulu pernah bilang itu. Betul. Bagaimana betul-betul mengajak anak buah ini untuk bisa berjalan bersama-sama mengantarkan program-program pimpinan kan. Betul. Ya karena pada saat itu yang saya tahu Pak Sarif itu kan dengan jargon clean and clear government salah satunya itu. Nah sekarang itu kan Indonesia Tasikmalaya maju lah katakanlah Tasikmalaya maju di bidang industri, di bidang jasa dan di bidang ini. Kalau ini menurut Pak Ipan, pimpinan sekarang itu sudahkah melakukan itu?
Kalau informasi yang saya lihat gitu ya dari media-media Pemkot, nah kan mungkin sudah dilakukan. Kenapa? Karena saya lihat kan sekarang bahwa setiap hari Senin itu ada rapim. Betul. Ada rapim, artinya kan semua kepala dinas kumpul membahas ya, sambil juga barangkali kepala daerah ini juga menguji kapabilitas dari para pejabat yang mengumpul di sana gitu kan, sambil mengenal. Ya mekanismenya sudah berjalan menurut saya, tinggal diputuskan begitu oleh Pak Firman dan Pak Diki, dan saya kelihatannya ya masyarakat berharap menunggu bisa segera. Kenapa masyarakat akan menunggu? Karena ada kejadian-kejadian selama ini, kejadian ini kan luar biasa di masyarakat itu. Ada gerakan-gerakan, kalau boleh saya bilang ada noise dari masyarakat yang mempertanyakan kredibilitas wali kota, malahan sampai ke ada hal yang memang agak sedikit menukik kewibawaan wali kota, karena selama ini masyarakat melihatnya belum kentara ini, atau memang terlalu muda misalkan. Kalau menurut saya tidak terlalu muda juga, karena memang di Tasik itu kan banyak juga tokoh-tokoh senior, salah satunya Bapak misalkan. Terus banyaklah teman-teman tokoh-tokoh Pak Yusuf, pini sepuh. Ya minimal ngobrol gitu Pak. Artinya datanglah ke sana, sowan segala macam, minta masukan dan sebagainya perihal Kota Tasikmalaya. Karena apapun alasannya Pak Piman itu ketika masuk ke Kota Tasikmalaya itu anggap saja tidak tahu tentang kultur di birokrasi tentang ini. Sebenarnya kan bisa saja menyerap lah dari salah satu contohnya misalkan menyerap dari teman-teman dari bapak-bapak kemarin yang ikut kontestasi katakan seperti itu. Dan mereka itu kan senior. Memang pernah silaturahmi ke saya? Ada. Waktu bulan puasa kemarin juga datang, cuman nggak sempat terlalu panjang gitu ya. Karena memang ada agenda safari Ramadan, tapi sempat ada beberapa hal yang saya obrolkan, termasuk juga membahas itu. Ini banyak yang kosong, ya saya sarankan ya pelajarilah karakter ini para birokratnya ini untuk bisa bahan untuk segera diputuskan gitu ya. Kekosongan ini hampir 2,5 tahun loh Pak. Ya. Dan itu kan yang sangat luar biasa sekali, 2,5 tahun kosong ya. Kalau menurut saya itu mah rada krusial kalau memang tidak terus juga pengalaman saya begitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus dibangun tidak secara formal. Nah itu maksudnya. Tidak secara formal. Jadi mungkin ada event-event yang ngariung betul, ngobrol, ngopi gitu ya sama teman-teman, misalnya para kadis, para kabag gitu, ngobrol, curhat untuk membangun chemistry, karena yang dibutuhkan sebenarnya terbangunnya chemistry. Iya itu. Dan peluang itu sebetulnya mah terbuka ya. Ya, kelihatannya ketika beliau misalkan teman-teman mah senang, kemarin diajak sambil healing kemana gitu. Jalan, biasanya ngobrol. Kadang-kadang nggak perlu ngobrol serius, tapi membangun chemistry-nya yang betul. Bangun chemistry-nya. Malahan mah mungkin yang tiap hari Senin kumpul itu juga karena memang itu sifatnya formal, agak tidak terbuka juga kalau menurut saya. Makanya saya sepakat kalau memang tiba-tiba ada satu momen tertentu untuk ya berbicara dari hati ke hati tentang bagaimana memajukan Kota Tasikmalaya. Bisa terbatas, bisa sekaligus, tapi juga kan pada momen itu ada yang diajak ngobrol sambil ngopi gitu kan, menyampaikan apa sih yang diinginkan dari posisi pejabat yang bersangkutan. Dan itu juga yang pengalaman saya yang pernah dilakukan oleh Pak Budi. Oke. Jadi waktu Pak Budi itu kan dulu kan infrastruktur ya. Infrastruktur. Bapak infrastruktur Mas. Dan saya Kadis PU. Iya. Nah jelas apa yang diinginkan, apa yang ini tuh benar-benar disampaikan ke kadisnya dan beri kepercayaan ke kadisnya untuk dilaksanakan, tapi kan dievaluasi gitu. Betul. Ini belum kan? Kalau Bapak nyari informasi segala macam belum kan? Atau mungkin nggak tahu nih. Saya juga jarang ketemu sama teman-teman kadis. Ketemu paling di ulama. Oh iya. Di undangan paling karena lagi fokus alih profesi. Iya. Profesi.
Terus yang lainnya Pak, yang lainnya lagi untuk apa? Untuk menyatukan ini kan gini ya. Jadi membariskan birokrasi ini menjadi hal yang sangat penting. Bukan membariskan dalam arti kemudian baris, tapi bagaimana membangun chemistry, kesiapan mereka sebagai teamworknya Pak Firman dan Pak Diki kan gitu ya. Kenapa? Karena ini masalah-masalah Kota Tasikmalaya kan juga menunggu. Iya. Yang harus segera diselesaikan. Masalah kemiskinan misalnya kan itu juga masih jadi masalah kita. Belum tuntas. Kita alhamdulillah sekian tahun turun terus gitu kan. Kemarin 11,6 jadi 11,1. Dulu malah pernah 2022 ke 23 turunnya cukup signifikan. Dari 12,7 jadi 11,6 itu kan penurunan yang sangat baik begitu. Nah ini juga kan menjadi hal yang harus diselesaikan diatasi oleh pemerintahan sekarang, termasuk dalam visinya juga kan kalau nggak salah juga ada terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Itu kan ada gemas, ada pelak, ada ini juga ada apalah gitu. Religius, maju, begitu kan, sejahtera, berkelanjutan. Nah kemudian juga mungkin ya karena pemerintahannya kan berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi hal-hal yang sudah baik dilakukan dulu ya kenapa tidak diteruskan dan mungkin diverifikasi. Jadi ini kan seperti bilangan hitung gitu. Jadi kalau wali kota Pak Bubun dari 1 sampai 3, Pak Sarif dari 4 sampai 6 misalnya, Pak Budi dari 7 sampai 10, mungkin Pak Yusuf 11 sampai 13, dan ini kan diteruskan gitu. Iya. Artinya hal-hal yang sudah baik, termasuk juga banyak inovasi yang dilakukan oleh Pak CK itu juga bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Ya karena saya ngelihat sampai detik ini progresnya itu belum kentara. Walaupun sebetulnya ada misalkan ada ada penandatanganan akla, ada seremonial akba. Kayak kalau misalkan kerja-kerja seperti itu kan masyarakat tidak perlu sebetulnya seremonial tapi yang memang mengakar di masyarakat. Karena ternyata masyarakat tadi dibilang standarisasinya itu ya itu, walaupun sebetulnya ketika diadukan dengan KDM tidak apple to apple. Ya nggak apple to apple. Enggak dari pembiayaan segala macam dan sebagainya tidak. Tapi kan minimal ada lah jejak gitu, rekam jejak lah minimal. Tapi justru saya berharap sebenarnya bagaimana KDM-nya bisa didekatkan ke Tasik. Betul. Kenapa? Karena itu kan satu jalur. Satu jalur. Ya. Artinya kapasitas KDM-nya dengan Pak Firman yang juga satu jalur dengan termasuk KDM, presiden ya. Sampai dengan presiden. Apalagi ada kapasitas tokoh di Tasikmalaya yang juga dekat dengan itu. Kenapa itu ditarik ke sini Tasikmalaya? Betul. Akselerasi pembangunan Tasikmalaya. Benar, saya sepakat itu. Karena banyak urusan termasuk juga banyak yang harus dilanjutkan, yang masih terbengkalai, yang butuh diselesaikan kayak rumah sakit. Ya. Rumah sakit itu kan mangkrak gitu ya. Betul. Bagaimana harus diselesaikan. Kemudian juga misalnya permasalahan kita terkait dengan pemerataan persyaratan pendidikan. Iya. Masyarakat kita, saudara-saudara kita di Bukitsari belum punya SMA, SMK. Benar. Itu kan kapasitas provinsi terus hadir. Kemudian juga batas kewilayahan. Jadi aset. Salah satunya juga mendorong bordir di Kawalu. Itu kan masyarakat itu ada hubungan ekonomis dengan masyarakat Kawalu itu dengan lebih mudah di Sukaraja. Oh iya, benar. Nah, sekarang ini aksesnya itu kan jembatan gantung. Iya, benar. Cibulan. Benar. Nah, itu dari dulu, dari zaman Pak Budi itu sudah disiapkan sebenarnya untuk membangun jembatan menghubungkan antara Wiludah dengan Tanjung. Betul. Kota Tasikmalaya sudah membebaskan lahan. Oh sudah membebaskan lahan, sudah sampai. Nah, yang kabupaten dulu belum jadi prioritas kabupaten. Nah, mudah-mudahan sekarang bisa diselesaikan dengan satu ininya. Kabupaten pun sama ya. Sekarang dengan Pak Cecep sebagai bupati, mudah-mudadan juga bisa dilobi itu bisa selesai. Betul. Kenapa? Karena kalau akses itu terbuka, ada jembatan itu ekonomi akan ini termasuk ke kabupaten juga dampaknya positif, ke kota juga dampaknya positif. Ya sesuai dengan jargon Tasik Maju ya.
tentang apa namanya, beliau itu kan tentang Tasikmalaya wilayah bisnisnya, wilayah ya perdagangannya segala macam dengan dibangunnya itu berarti tinggal eksekusi ya itu ya sebetulnya gitu karena lahan sudah bebas. Dulu itu pernah turun bantuan dari provinsi tapi tidak bisa dieksekusi karena kabupaten belum menyiapkan lahan. Dari kota tahu siap ya lahan untuk jembatan, dari kabupaten belum banyak ke tanah batur. Akhirnya uangnya kembali lagi ke provinsi. Nah mudah-mudahan ini bisa direalisasi. Terus ini lagi satu lagi nih, aset-aset yang ada di kota yang milik kabupaten itu juga bisa diselesaikan sebenarnya ya. Ya, kalau secara normatif sebenarnya sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Jadi antara kota dan kabupaten itu sebenarnya sudah ada kesepakatan terkait dengan pembagian aset. Nah, permasalahan sekarang tinggal bagaimana aset-aset yang di kabupaten yang ada di kota bisa dioptimalkan, manfaatnya untuk kabupaten juga, untuk kota juga. Oke. Pak, ini Pak, sebagai anak muda, mereka pimpinan kita ya wali kota terpilih sebagai anak muda dari orang tua lah katakanlah seperti, karena apapun alasannya Pak Ivan itu di birokrasi itu sudah berpuluh-puluh tahun dan itu luar biasa sebetulnya. Kalau memang itu dijadikan narasumber harusnya seperti apa Pak? Ya, saya melihat jadi begini ya. Jadi kan beliau ini sudah jadi pimpinan kepala daerah. Jadi pegang itu dan yakin dengan apa yang dia pikirkan, dia ini sampaikan itu ke teman-teman dinas, tegas saja gitu. Betul, tegas saja. Dan jangan canggung karena birokrasi itu siapapun pemimpin mau sudah tua ataupun anak muda pasti akan nurut ya. Dan mungkin bisa tapi juga kalau misalnya membutuhkan masukan ya tinggal misalnya di dinas ini nih dia berharap harus seperti apa gitu. Dia panggil kadisnya, dia ngobrol, kemudian bagaimana umpan balik dari kadis gitu. Tapi kan tetap progresnya bahwa saya ingin begini gitu. Saya ingin begini kan gitu ya, seperti KDM gitu. Kenapa bongkar gitu. Iya benar. Ada keberanian lah untuk memang mengeksekusi atau apapun. Ya, kalau saya menyebutnya ya ketegasan dari seorang pimpinan lah. Ketegasan dari seorang pimpinan dan memang dia punya kewenangan itu dan tugas teman-teman para kepala dinas sampai ke bawah itu kan bagaimana menjalankan kebijakan itu. Ya, kenapa saya bertanya seperti itu? Kelihatannya itu kayak tersandra gitu Pak. Bukti konkretnya kan kenapa kayak tersandra? Kok hal-hal yang sederhana sebetulnya ada sesuatu hal, misalkan ada kasus sedikit. Sebetulnya mah dengan fatwa beliau itu bisa selesai. Tapi malahan beliau itu berfatwa lain yang pada akhirnya itu jadi riak gitu di masyarakat. Kenapa ya? Yang lain Pak, atau misalkan pengaruh dari internal belum tuntas. Atau ya harusnya itu ditempatkan dalam porsi yang lain. Betul. Jadi kan fokus. Ya ini mah berandai-andai gitu. Kalau tadi itu kan konkret berandai-andai karena memang sikap dan sifat dari pimpinan kita itu seperti itu. Ya, ada hal non teknis lah mungkin. Kira-kira ini mah pandangan Bapak lah sebagai orang tua lah, sebagai senior. Karena apapun alasannya teman-teman birokrasi itu dengan sikap seperti itu kan jadi mau kerja gimana, ini kira-kira nih ya berandai-andai lah. Saya menyadari bahwa setiap pimpinan itu punya gaya kepemimpinan beda-beda. Gaya kepemimpinan beda-beda. Tapi yang penting kan bagaimana dia fokus terhadap apa yang dia janjikan kepada masyarakat gitu kan. Dan itu harus melalui program yang dilaksanakan oleh dinas. Nah, pertama kan dia harus yakin. Misalnya ada program, misalnya Tasik Pelak misalnya. Tasik Pelak ini, nah dinas-dinas mana yang akan melaksanakan itu? Nah, apakah dinas itu sudah paham atau betul terhadap substansi itu? Nah, itu kan harus diajak ada komunikasi intens gitu ya, komunikasi intens sehingga nyambung gitu dengan apa yang diimplementasikan di lapangan. Bahwa saya kemarin mengamati musrenbangnya sudah jadi, program-program sudah disusun dan semua baik pasti. Semua baik mengarah gitu ya, secara teoritis semua itu sudah mengarah kepada akan mewujudkan visi dan misi. Tapi kan
permasalahannya bagaimana mengimplementasikan itu. Teknis lah ya. Nah, artinya kan di situ kan kesiapan dari perangkat daerahnya untuk bisa melaksanakan itu dan berikan kepercayaan, tapi juga terus dilakukan pengendalian tetap harus dilakukan. Pengendalian harus dilakukan dengan cara komunikasi yang baik, karena saya yakin ini para senior, para ASN ini, para kepala dinas terutama ini para senior yang sudah pengalaman puluhan tahun. Ya itu. Nah, mereka juga dari pengalaman mereka bisa jadi bahan masukan, tapi tetap prinsipnya kan substansi bahwa apa yang diinginkan oleh kepala daerah itu harus terwujud gitu. Jadi ya saya berharap mudah-mudahan karena memang sekarang masih transisi lah, saya bilang masih transisi, tapi mungkin mulai tahun depan ini sudah bisa berjalan, atau misalnya kita tunggu di perubahan APBD sekarang. Oh iya. Perubahan APBD ada hal-hal yang memang spesifik terkait dengan kebijakan wali kota yang masuk dalam perubahan APBD. Dan sering-seringlah nongkrong dan ngopi ya Pak ya? Ya itulah. Jadi biar nggak pusing. Nah itu. Jadi kadang-kadang justru bisa diselesaikan dengan cara-cara yang informal. Iya. Termasuk juga dengan teman-teman yang kemarin ngabring ke balai kota. Nah itu maksudnya. Ngabring balai kota. Ya pengalaman saya gitu, pada saat dibuka ruang untuk ngobrol, untuk diskusi, ya mereka semua yang penting kan didengar. Ya, dan saya yakin ketika mereka bergerak atau katakanlah kritik atau lebih jauhnya katakanlah demo itu juga untuk kemajuan Kota Tasikmalaya sebetulnya. Dari demo mah nggak bisa dihalangan ya. Iya, itu ABG sering pemanasan gitu menerima yang demo, tapi yang penting kan pada saat kita mau mendengar gitu. Kan dulu pas awal pelantikan juga pada awal setelah pelantikan kan mau ketemu di depan ruang dewan kan. Ya betul. Mungkin kalau misalnya tidak bisa di sana, kebetulan lagi luar kota atau ada tugas, mungkin bisa difasilitasi untuk bagaimana bisa ketemu dengan elemen-elemen tersebut untuk didengar aspirasinya begitu. Nah, salah satunya ini kenapa saya ngomong seperti itu, salah satunya teman-teman itu menganggap bahwa Pak Wali Kota sekarang itu anti kritik. Karena ketika setiap mau audiensi atau demo lah ingin bertemu dengan beliau itu, ya tadi dibilang jarang menemui, malahan surat sudah bertumpuk banyak untuk minta audien itu tidak digubris sama sekali. Maka akumulasi dari itu saya yakin akumulasi dari sikap seperti itu, maka lahirlah pendemo itu. Harusnya gimana tuh Wali Kota? Mendengar lah ya. Nah itu juga mesti didalami dulu gitu ya. Kenapa? Karena ada mekanisme yang juga di Pemkot begitu kan, di pemerintahan daerah. Jadi ada yang menyampaikan kepada kepala daerah itu kan, ini kan ada fungsi stafnya. Ada fungsi staf, ada staf ahli, ada asisten, ada kabag, ada apa yang mereka ada di markas besar gitu. Mereka yang harus bisa memfilter itu. Iya. Filter itu mana yang harus dihadiri langsung, mana yang tidak, mana yang urgen. Nah itu kan bahan masukan. Apakah saya juga belum tahu apakah itu berjalan atau tidak, begitu kan? Tugas staf yang disetdakan diantaranya itu. Betul. Itu bagaimana mengaksesi atau mengaksesi atau tidaknya itu dilihat dari materi ini. Oh ini mah bisa lah, ini mah tidak. Jadi kan misalnya gini, ini mah hampir semuanya surat audiensi masuk ke kepala daerah, disposisi sok misalnya ini urusan dengan ASDA 2 tolong pelajari, kasih masukan gimana. Oh ini harus diterima langsung atau misalnya didelegasikan. Betul. Atau bagaimana kan substansinya apa segala, sehingga juga pada saat ketemu ya apa yang mereka apa yang mereka tuntutkan bisa nyambung segala macam. Oke. Nah ini kan mekanisme di dalam. Nah ya itu kembali lagi bagaimana menempatkan orang dengan tepat, dengan gitu kan, kemudian juga bagaimana membangun chemistry-nya di dalam. Ya harus healing berarti ya. Teman-teman itu harus di-healing, diajak ngobrol dari hati ke hati untuk Kota Tasikmalaya. Oke, terakhir Pak, harapan pimpinan kita yang memang genap sekarang sudah 100 hari lebih untuk menuju 5 tahun ke depan harus seperti apa Pak?
Yang pertama menurut saya yaitu tadi masalah bagaimana kesiapan birokrasinya itu yang harus itu mutlak ya itu ya. yang utama. Keniscayaan itu harus Karena selesai. yang akan berjalan itu harus selesai segera. Kemudian yang kedua juga bagaimana ini kan perencanaan sudah dibuat. Ya. Perencanaan sudah dibuat, tapi juga kepala daerah ini harus bisa membuat mekanisme pengendaliannya sehingga memastikan bahwa itu berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan yang diinginkan. Jangan sampai juga terjebak kepada hal-hal yang sifatnya formalitas. Ya, itu. Kan saya begini, misalnya ini untuk pengatasan kemiskinan dilakukan pelatihannya dilaksanakan, tapi ternyata administrasinya tidak kena, gitu kan. Nah kan ini harus Oh, iya, betul. ada alat kendali itu, Iya, betul. ada alat kendali itu dan fungsikan staf ahli dengan betul-betul optimal dan memang memilih staf ahli yang memang punya kapasitas itu dengan para yang pokoknya yang diseta itu harus betul-betul yang bisa memonitoring, membantu kepala daerah untuk proses pengendalian dari pelaksanaan rencana yang sudah disusun karena rencananya ideal. Jadi RPJMD-nya bagus, tinggal kan bagaimana itu bisa diwujudkan atau tidak. Dan juga yang kedua bahwa pada saat RPJMD itu sudah jadi, masyarakatnya akan lebih mudah untuk mengevaluasi. Kenapa? Iya. Karena akan dilihat ini target tiap tahunnya tercapai tidak, gitu kan. Betul. Dari apa yang sudah terdokumentasikan itu akan lebih mudah sebenarnya. Betul. Sekarang ini kan baru wacana gitu ya. 100 hari belum ada apa-apa, tapi kan itu kan relatif, bisa berdebat begitu. Ya, tapi pada saat sudah jadi dokumen perencanaan, itu lain masalah. Betul. Masalah kalau misalkan tiba-tiba tidak tercapai bisa, dan kalau tidak tercapai bisa dituntut ya. Kalau 100 hari mah tidak lah ya, itu hanya landscape minimal. Ya Tasik ke depannya secara blueprint tuh minimal diceritakan begini. Tapi setelah RPJMD ditetapkan, nah itulah mudik. Nah, kemudian juga yang berikutnya bagaimana mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini juga jadi hal yang penting. Kenapa? Karena setiap program itu kan harus dibiayai. Nah, sehingga bagaimana mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kemudian juga menghadirkan banyaknya bantuan dari luar provinsi, dari pusat. Dulu kita pernah menembus 2 triliun lebih karena bantuan provinsi kita cukup besar. Itu kan menambah kemampuan APBD kita gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan. Dan kemudian bagaimana juga dari sisi belanja, bagaimana belanja semakin selektif. Ya. Jadi orientasinya tidak hanya kepada output menurut saya, tapi juga harus outcome. Jadi apa manfaatnya, apa hasilnya, tidak hanya sekedar terlaksananya kegiatan begitu saja. Iya. Nah ini kan butuh alat kendali yang memadai untuk Pak Firman dan Pak Diki untuk bisa mengendalikan itu. Betul. Ya karena memang kalau memang seperti itu kan memungkinkan sekali dengan tadi dibilang dengan dari mulai daerah sampai pusat itu satu jalur. Ya pinter-pinter kepala daerah untuk ngambil dana dari luar ya. Tapi juga kembali lagi tetap ke dinas. Kenapa? Karena bahannya kan disiapkan sama dinas. Oh iya benar. Kan katanya kita akan mengajukan apa ke provinsi, ke Pak Gubernur. Kalau proposalnya nggak dibuat sama dinas ya malah nggak bisa secara lisan. Iya benar. Artinya bahwa memang perangkat yang ada di daerah ini salah satunya teman-teman di birokrat, teman-teman di ASN itu harus terselesaikan lebih dulu ya. Oke Pak, ada lagi Pak untuk ini Pak? Sementara itulah. Oke, nanti kita sambung lagi Pak. Ada hal-hal yang memang ingin dikorek dari Bapak sebagai bini sepuh dan sebagai senior khususnya di tingkatan birokrat, karena sampai detik ini kelihatannya kota Tasikmalaya ini belum nyampe apa yang tadi kita bicarakan. Salah satunya pengisian yang 8 itu, dan memang itu sangat dibutuhkan sekali karena hubungannya dengan masyarakat. Baik, ketemu lagi di channel Rakyat Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara dan Pikiran Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.